Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur surat dinas. Nah, pada unsur-unsur surat dinas itu yang pertama terdiri dari kepala surat. Kepala surat yang lengkap itu terdiri atas nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, dan logo identitas lembaga. Dapat dilihat pada contoh di samping. Di situ ada logo berupa Tuturi Handayani dan juga nama instansi yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan. Sedangkan pada alamat lengkapnya itu juga tertulis Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Nomor teleponnya juga tertera yaitu 021 573 1177. Oke, yang selanjutnya itu ada tanggal surat. Nah, pada surat dinas itu, tanggal surat itu terletak pada sisi kanan atas, kiri atas, atau bisa juga ada di kanan bawah. Nama tempat pada tanggal surat dinas itu tidak perlu dicantumkan, karena nama tempat tersebut sudah ada pada kepala atau kop surat. Nah, jika pada surat pribadi atau surat lamaran pekerjaan, nama tempat harus dicantumkan. Nama bulan dan tahun tulislah secara lengkap dengan tanpa memberi titik sebagai akhiran. Contohnya, 5 Desember 2017 tanpa titik ya, jadi cukup 5 Desember 2017 saja. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu ada hal atau perihal surat. Yang dimaksud hal atau perihal surat itu adalah menunjukkan isi atau inti nih dari surat yang kita tuju. Yang surat yang kita tujukan gitu kepada orang tersebut. Perihal itu berupa frase yang dimulai dengan menggunakan huruf besar dan tidak diakhiri dengan tanda titik dan tidak diberi garis bawah. Bisa dilihat pada contoh, itu ada hal undangan. Nah, yang dimaksud dengan hal atau perihal surat itu adalah undangan tanpa titik dan tanpa garis bawah. Yang keempat ada nomor surat. Nomor surat dinas itu merupakan surat resmi ya, jadi harus diberi nomor surat. Ada kode, ada tahunnya juga. Setiap instansi atau lembaga itu memiliki kode atau urutan penulisan kode dalam menuliskan nomor surat. Contohnya, ada nomor 25-5-UM-2017 yaitu tahunnya. Oke, kita lanjut. Yang kelima, itu ada lampiran. Lampiran itu ditulis secara disingkat atau bisa juga ditulis semua secara lengkap. Sedangkan penulisan rinciannya itu harus ditulis menggunakan huruf ya, jadi bukan angka. Contohnya ada lam sama dengan 5 lembar atau lampiran sama dengan 5 lembar. Bisa dilihat contohnya itu kita bisa memakai disingkat berupa lam atau fullnya juga bisa berupa lampiran. Nah, di situ juga perlu diperhatikan ya. 5 itu ditulis menggunakan huruf, tidak menggunakan angka. Oke, kita lanjut. Yang nomor 6 itu ada alamat surat. Nah, dalam menulis alamat surat ini kita harus mematuhi nih ketentuan nih. Ada 5. Yang pertama itu alamat surat ditujukan langsung kepada pejabatnya dan bukan nama kantor pejabat tersebut. Yang kedua, jika sudah menggunakan kata kepada diikuti jabatan dan instansinya, atau kepada diikuti kata sapaan dan nama orang yang dituju, maka tidak menggunakan yang terhormat. Jadi gunakan salah satu aja ya, mau itu yang terhormat ataupun kepada. Jangan pakai keduanya kayak kepada yang terhormat. Nah, itu salah ya teman-teman. Yang ketiga ada penulisan nama sapaan. Misalnya kita manggilnya bapak, ibu, atau saudara gitu. Itu nggak perlu diikuti nama jabatannya. Jadi cukup menuliskan bapak diikuti dengan nama orang. Nomor 4 itu ada penulisan nama jalan tidak diperbolehkan jika disingkat. Jadi seringkali kita ketemu surat bacaan jalannya itu disingkat jadi JL titik gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, harus ditulis full secara lengkap jalan. Yang terakhir itu penulisan alamat tujuan surat tidak diakhiri dengan tanda titik. Contohnya nih, ada yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Kenanga. Nah, dia tidak menggunakan kepada kan di depannya, jadi cukup menggunakan yang terhormat saja. Yang kedua ada Jalan Nusantara 542 Jakarta. Nah, diperhatikan tuh teman-teman, di situ jalannya tidak disingkat, ditulis full ya di situ. Oke, kita lanjut.
Oke, lanjut nomor 7, ada pembuka surat. Nah, pembuka surat ini bisa ditulis dengan beberapa variasi ya, teman-teman. Ini contoh variasinya ada jika surat yang kita tulis itu sebagai pemberitahuan atau permintaan. Kita bisa menggunakan dengan ini kami beritahukan, atau kita juga bisa menggunakan awalan seperti bersama ini kami sampaikan ... Oke, lanjut aja itu kalimatnya. Terus yang kedua, kita juga bisa suratnya itu yang kita tulis ini berupa surat balasan dari surat yang dikirim orang lain ke kita. Kita mau balas surat mereka nih, kita bisa pakai awalan berupa membalas surat saudara tertanggal, atau kita juga bisa menggunakan sehubungan dengan surat saudara tertanggal sekian, nomor sekian, dengan ini diberitahukan bahwa bla 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 gitu lanjutannya. Oke, yang ketiga ada surat untuk menunjuk pada dasar surat. Nah, ini kita bisa menggunakan berdasarkan surat edaran sekian-sekian, dan juga kita bisa menggunakan sehubungan dengan surat ini dan seterusnya. Oke, yang terakhir itu kita bisa menggunakan dalam rangka memperingati ataupun dalam upaya meningkatkan jika surat yang kita tulis ini menyatakan sebuah tujuan. Oke, kita lanjut nomor 8. Yang nomor 8 ini ada isi surat. Nah, tentunya kalau surat tuh pasti ada isinya dong. Isi surat itu biasanya menyampaikan hal yang ingin disampaikan dari surat tersebut. Kemudian ada juga penutup. Setelah isi surat itu penutup. Penulisan penutup itu pada surat dinas juga terdapat aturan ya. Yang pertama itu setelah kata sapaan dicantumkan tanda koma. Terdapat variasi ungkapan dan juga berisikan sebuah ucapan terima kasih, harapan, dan menunjukkan kenyataan yang telah disebutkan. Oke, yang terakhir ada pengirim surat dinas. Tentunya di dalam surat tut ada pengirimnya dong, gak mungkin hantu kan yang ngirimin. Nah, pengirim surat dinas ini berisikan tanda tangan, nama terang, nama jabatan, dan NIP. Biasanya nama terang itu ditulis dengan tanpa kurung. Penulisan atas nama diketik pada sebelah kiri nama jabatan, dan juga ditulis dengan tanpa menggunakan nama kantor. Oke, kesimpulannya setelah kita mempelajari tentang surat dinas, dapat disimpulkan bahwa surat dinas memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ditulis oleh lembaga, instansi, atau organisasi. Yang kedua, menggunakan kop surat dari instansi atau lembaga pembuat surat. Yang ketiga, terdapat nomor surat, lampiran, dan perihal surat. Yang keempat, ada menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. Yang kelima, menggunakan bahasa resmi atau bahasa yang baku. Dan yang terakhir, menggunakan cap atau stempel instansi atau lembaga pembuat surat. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.